Yang Korupsi kepanasan, menuju negara hancur. tepat sasaran. Saya tidak akan mundur. Betul Pak Presiden Prabowo, korupsi adalah menuju negara hancur. Ya, seperti mana 10 tahun Jokowi jadi presiden tidak berani untuk memberantas korupsi. Ya, tidak mau mengeluarkan undang-undang perampasan aset, tidak mau mengeluarkan undang-undang korupsi dihukum mati gitu loh Pak Prabowo. Jenengan kan sering keluar negeri, harus melihat negara Cina mana korupsi dihukum mati. Jadi jenengan berantas korupsi ini ya harus pemerataan, tidak boleh tebang pilih. Seperti mana Gubernur Jawa Timur berapa kali korupsi, belum ada yang diusut sama sekali. Lebih-lebih dana hibah tanpa ada tanda tangan dari Bu Khofifah, sudah pasti tidak akan cair buat bancaan dengan anggota DPRD. Ya, sekarang seperti mana anak Jokowi, semua korupsi, nikel, batu bara, ya, Gibran, Kaisang, Kahiyang, mantunya Bobi dan keponakannya semua korupsi. Jadi Jokowi ini 10 tahun menciptakan generasi koruptor. Ya, kalau memang Pak Jokowi orang yang jujur dan amanah, sudah pasti mewanti-wanti anak mantunya, ponakannya jangan sampai terlibat korupsi. Ya, saya menilai Pak Jokowi 10 tahun itu di mana letak baiknya, di mana letak jujurnya ya. Masalah ijazah kalau memang betul ada, ngapain takut untuk menunjukkan gitu keberatan sampai sanggup pakai pengacara banyak. Itu sudah pakai akal yang logika lah. Ya, sudah pasti ini satu pelajaran agar yang mau daftar jadi pejabat, wakil rakyat dan sebagainya biar memakai ijazah yang asli. Oleh karena banyak seperti kepolisian, seperti kejaksaan di pengadilan itu banyak yang beli sarjana hukum. Oleh karena dia tidak tahu tentang undang-undang KUHP yang dipelajari pasal berapa dan pasal berapa. Dia hanya tahu undang-undang KUHP itu ada di duit. Orang yang ada masalah, satu kesempatan untuk menghasilkan uang, untuk menerima sogokan. Mana para koruptor, mana maling, mana bajingan bisa menyogok para sarjana hukum jadi menang. Ya, sarangnya ada di sarjana hukum. Oleh karena itu satu pelajaran Pak Suryo sama Dr. Tifa untuk membuka ijazah Pak Jokowi, ijazah Gibran ya. Jadi di sini Pak Prabowo, Indonesia ini merasa tidak ada keadilan. Memang betul ya, seolah-olah keadilan itu ada di orang-orang kaya yang berduit, yang mau disogok, yang berani menyogok ya. Merasa tidak ada keadilan, tumpul ke bawah, tajam ke bawah untuk rakyat menengah ke bawah, dan tumpul ke atas bagi orang-orang elit yang bisa nyogok kepolisian. Jadi tidak ada gunanya Indonesia ini mendirikan seperti polisi, pengadilan, kejaksaan, KPK dan KPU ya. Seolah-olah ini milik orang elit yang bisa nyogok-nyogok. Ya, jadi sebagai rakyat kecil seperti saya ini memang tidak ada pilihan melainkan berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana para pejabat seluruh Indonesia, dari kepala desa sampai presiden dan oknum polisian, oknum pengadilan, KPK, KPU ya, Mahkamah Agung, yang pernah diangkat sumpah tapi tetap korupsi, yang pernah diangkat sumpah tapi tetap menerima sogokan dari koruptor, dari penjahat, dari maling,
dari pemalsu dokumen, dari pembunuh. Saya minta kun fayakunmu ya Allah, ini untuk kepentingan rakyat bersama, lebih-lebih rakyat menengah ke bawah. Oleh karena tidak ada keadilan, saya minta kun fayakunmu, para koruptor seluruh Indonesia dan yang menerima sogokan dari para koruptor, panjenengan putar secepatnya roda kehidupan sampai 7 turunan masing-masing. Berikanlah kehancuran sehancur-hancurnya. Berikanlah azab yang besar, bencana yang besar, musibah yang besar sebesar-besarnya. Sampai 7 turunan ke anak cucu cicitnya seluruh Indonesia. Oleh karena Indonesia ini tidak ada keadilan, sudah merajalela koruptor, sudah merajalela nyogok sana nyogok sini, sudah merajalela. Undang-undang KUHP sudah mati, konstitusi sudah mati, dimatikan para penguasa yang dolim, yang serakah, rakus jabatan, kepingin anak cucunya menguasai Indonesia. Jadi jangan sampai ya Allah, saya minta kun fayakunnya, minta kun fayakunmu ya Allah. Saya hambamu yang lemah, yang tidak berdaya, oleh karena saya adalah rakyat kecil, rakyat jelata. Jangan sampai anak koruptor seluruh Indonesia, jangan sampai anak penguasa yang dapat sogokan dari koruptor, jangan sampai menjadi penguasa, jangan sampai menjadi pejabat, jangan sampai menjadi wakil rakyat di negeri ini ya Allah. Oleh karena Indonesia ini seolah-olah tradisi koruptor, tradisi sogok menyogok memang hancur, bejat, berani untuk memalsu-malsu dokumen, berani untuk menggandakan KTP, berani untuk menggandakan KK. Sedangkan negara-negara luar tidak ada pilkada pilpres minta fotokopi KTP. Saya minta kun fayakunmu ya Allah, berikanlah kehancuran roda kehidupan, panjenengan putar ke bawah, panjenengan persempit roda, panjenengan persempit urusan dunia, persempit untuk mencari rezeki dengan caramu ya Allah. Berikanlah kehancuran sehancur-hancurnya sampai 7 turunan keluarganya masing-masing para koruptor, para penerima sogokan dari koruptor ya Allah. Banyak generasi menengah ke bawah yang jujur dan amanah, banyak para oknum yang jujur dan amanah seperti kepolisian, kejaksaan, tapi yang jujur malah dimutasi yang jauh di pedesaan, dipecat, diancam macam-macam. 10 tahun seorang Jokowi menjadi presiden, tidak ada kebijakan, tidak ada nyali keberanian berantas koruptor. 10 tahun Jokowi tidak ada nyali keberanian mengeluarkan undang-undang perampasan aset dan para koruptor dihukum mati. 10 tahun Jokowi jadi presiden, menciptakan kezoliman, keserakahan, kerakusan. Anaknya semua, mantunya korupsi, ponakannya semua korupsi. Bahkan Jokowi terlibat korupsi. Minta kun fayakun ya Allah, semua anak mantu Jokowi jangan sampai jadi penguasa di negeri ini ya Allah. Oleh karena sudah bejat mengajarkan kezoliman, bagaimana yang pernah menolong seperti PDIP dizolimi, dikhianati, malah justru membelakangi, dia diam-diam anaknya mencalonkan sebagai wapres. Ya Allah, jangan sampai anak cucu turunan Jokowi jadi penguasa di negeri ini. Saya minta kun fayakunmu ya Allah, hancurkan dengan caramu ya Allah, musnahkan